Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Kali ini tanggal 30 November 2023 ya. Ya, kita kedatangan tamu spesial ya dalam program tokoh kita ini. Tokoh satu ini adalah seorang politisi muda yang juga merupakan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Tangerang Selatan, ya kan? Luar biasa menurut saya karena PSI Tangsel di bawah kepemimpinan beliau ini cukup signifikan ya, mendapatkan 4 kursi di pemilu 2019. Nah, kita akan bincang-bincang lebih jauh. Kita perkenalkan dulu. Selamat siang, Bang Andreas Ari Nugroho. Selamat siang, Mas Agus. Ya, kabarnya baik ya? Baik banget sih. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, syukur sehat. ya. Terima kasih sudah mendatangi studio kecil di Ratas TV ini ya. Pemirsa, ini saya perkenalkan sekali lagi, nama beliau adalah Bang Andreas Ari R. Nugroho. Nah, kalau teman-teman biasa menyebut Bro A, betul ya? Betul. Ya, nah, tapi singkat aja. Ya singkat aja. Bro A itu singkat dari Andreas Ari ya, Bu? Iya. Nah, saya juga akan nyebutkan ini Bang A lah, ya, Bang A lah disebut biasa. Oke, Bang A, ya, ini kita ingin tahu nih, sekarang ini sedang masa musim kampanye ya, tentunya kita ingin tahu sejauh mana sih PSI di Tangsel ini melakukan konsolidasi, ya, apakah memang sudah siap, ready nih, ini tinggal menghitung hitungan hari nih ya, mundur nih. 80 hari. 80 hari ya, ini sejauh mana nih konsolidasi PSI Tangsel nih, Bang A, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Pertama-tama terima kasih Mas Agus sudah diundang di acaranya ini Ratas TV. Iya, siap. Jadi ini pertama kali saya berkunjung ke Ratas TV. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama Bang Agus udah sering banget saya ngobrol. Kali ini benar-benar ini apa namanya? Datang lah. Iya. Studionya. Iya. Jadi Bang, ngomong-ngomong tentang pemilu 2024, sebenarnya ini umum saja ya, maksudnya semua partai juga sudah mempersiapkan 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kan. PSI juga melakukan hal yang sama, konsolidasi berkali-kali, kita ada kegiatan-kegiatan sebelum masuk masa kampanye ini. Iya. Apa namanya, memanaskan mesin lah, gitu ya. Pemanasan mesin itu udah kira-kira 3 tahun yang lalu, habis pilkada itu tetap nggak turun ininya, pemanasannya. Jadi kita lanjutkan terus konsolidasi di tiap cabang yang ada, atau dapil ya saya nyebutnya, tiap dapil, dan itu juga melibatkan SIS dan BRU, juga masyarakat juga dari tingkat yang terendah, dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota, kerjasama juga dengan tentunya tidak lepas dari teman-teman atau pengurus DPW, pengurus DPP juga. Dan untuk kali ini 2024 kami seperti yang diketahui kita dapat semacam energi baru. Bro Kaisang bergabung dengan kami sebagai ketua umum, tentunya itu memberi semangat berlebih, tambah dari sebelumnya ketika Bro Giring memimpin kami. Dan tentunya ini kami sangat optimis dengan 2024 ini menjadi pemilu yang akan menjadi sejarah buat PSI di Indonesia dan khususnya Tangsel berharap menjadi sejarah baru. Kita tahu Bang A bahwa Tangsel ini merupakan ceruk atau lumbung suaranya PSI gitu kan, karena Tangsel ini juga merupakan satu di DKI gitu kan. Nah, dalam catatan Ratas TV di wilayah Banten ini suara PSI di Tangsel sangat luar biasa, bisa dapat 1 fraksi 4 kursi ya Bang Tua. Nah, ini kan merupakan katakanlah bisa dikatakan prestasi ya menurut saya untuk wilayah Banten ya. Karena dari 8 kota atau kabupaten hanya kota Tangsel lah PSI punya kursi kan, fraksi kan, yang lain belum, masih bergabung ya. Nah, ini sebuah catatan yang bagus menurut saya. Tadi kaitan dengan energi baru itu kan. Sejauh mana optimisme
Bang AA nih di 2024 ini, ya kan, dengan energi baru hadirnya ketua umum yaitu Mas Kaisang gitu kan, apakah ini juga berdampak ke daerah, dalam ini di Tangsel gitu kan, suasana kebatinan seperti apa sih gitu, girohnya seperti apa sih dengan hadirnya Mas Kaisang nih Tangsel nih gitu kan untuk PSI, gimana? Iya Mas Agus, jadi ketika Mas Kaisang atau Bro Kaisang itu kemarin dilantik menjadi ketua umum PSI itu sebelumnya dan sampai setelahnya itu kami saja yang kader-kader yang sudah lama bergabung PSI itu seperti mendapatkan suatu semangat berlipat-lipat, dan itu ditandai juga dengan begitu banyaknya rekan-rekan Sisbro baru yang login masuk ke PSI. Itu setiap hari luar biasa banyak banget, dan itu saya tanya tidak hanya terjadi di Tangsel saja, tapi di semua kabupaten kota di Indonesia. Banten juga sama, dan kami juga telah menyapa mereka, dan mereka semuanya luar biasa. Maksudnya ini pengalaman baru saya ketika kami kalau dibanding 2019 itu ibaratnya harus nyari-nyari gitu ya, mau nggak mau jadi anggota PSI gitu kan ya, atau seperjalanan kami ketika kami kampanye waktu itu. Tapi kali ini enggak, jadi tahu-tahu ada aja DM ke IG kami, atau komen di caption kami gitu kan. Bahkan ada yang langsung walk in, datang ke kantor. Bahkan sekarang mereka, kapan Bang? Ada kegiatan apa lagi Bang? Kayak gitu-gitu langsung. Efek elektoral dengan hadirnya Mas Kaisang luar biasa ya di Tangsel ini juga ya. Saya melihatnya demikian. Jadi ini belum pernah dalam sejarah kami di PSI mengalami hal semacam ini. Jadi saya melihatnya ini sesuatu yang sangat positif, dan jumlahnya banyak banget gitu ya, terutama rekan-rekan muda, generasi muda yang sekarang yang mungkin baru jadi baru mulai memilih, bahkan yang pemilu kemarin juga sudah vote. Dan menariknya Mas, mereka ini adalah rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang ber-KTP Tangerang Selatan. Tapi ada yang tinggalnya di Batam, Kalimantan gitu. Tapi mereka concern terhadap kota Tangerang Selatan. Jadi saya jadi terharu juga waktu mereka ngobrol. Mungkin nih pemirsa Ratas TV juga penasaran nih, Bang A ini kan, seperti apa sih ideologi atau visi misi PSI kan, sehingga mungkin masyarakat ingin tahu kan, apalagi tadi Bro A katakan kaum Gen Z ya, atau milenial lah, Gen Z atau itu yang lain ya, anak muda ini yang saya tangkap tadi kan tertarik kan dengan PSI, yaitu dan hadirnya dari Mas Kaisang tadi. Nah, seperti apa itu, Bang A? Kalau dibilang ideologi atau DNA-nya PSI tidak ada yang berubah, masih sama seperti 2019. Korupsi, kemudian anti intoleransi, gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah sapaan kita terhadap Gen Z ini. Why? Kenapa? Karena ini kalau seperti kita ketahui, jumlah pemilih pemula atau mudanya ini kan Indonesia emasnya kan 2045 ini banyak. Gitu. Betul. Jadi ini yang menjadi, saya pikir ini menjadi semacam kompetisi bersama semua partai bagaimana menggapai mereka. Saya lihat itu kalau kita jalan, Mas spanduk atau apa, baliho atau billboard lah. Semua partai sekarang pasti ada caleg mudanya. Dan mereka ditonjolkan benar gitu ya. Ditonjolkan benar. Apalagi Mas, bisa kita katakan sekarang eksekutif di pemerintahan rata-rata usianya juga muda-muda. Jadi ini yang membuat optimisme dari kaum muda. Sebenarnya itu saja sih yang menjadi nilai tambah kami. Jadi kita nggak meninggalkan DNA-nya tetap sama. Kemudian kita menyapa mereka. Pertanyaan simpel-simpel sebenarnya diminta oleh mereka itu. Nggak yang rumit gitu.
Jadi kita memang harus tahu benar apa yang need-nya mereka itu. Ya. Wah, luar biasa nih. Pemirsa Ratas TV, ini baru sedikit nih pemaparan beliau. Mungkin nanti akan banyak hal yang lain. Ini saya akan coba tanyakan juga hal-hal yang mungkin agak ya sedikit saya tekan sensi atau bukan, saya nggak tahu nih. Tapi seperti ini, Bang A. Ini kan saya tahu dengan hadirnya Mas Kaisang, Direktur PSI itu tentu membuat daya tarik gitu kan, baik kader maupun newcomer gitu kan, masyarakat tadi yang Anda katakan. Nah, tapi juga di satu sisi publik melihat ya, karena tadi Anda katakan juga ya, kita tahu juga kan bahwa partai lain juga ada. AHY adalah putra presiden, ya kan? Dan memang bedanya memang mungkin beliau udah cukuplah jadi anggota partai. Cuma ini kan kalau Mas Kaisang kan baru 3 hari. Padahal sebenarnya rahasianya terbongkar tadi ya, sudah cukup lama dikatakan sebenarnya ya, Mbak ya. Nah, ini menarik. Dengan hadirnya Mas Kaisang sekali lagi di Tangsel, Anda optimis PSI akan dapat peningkatan suara dari pemilu kemarin? Insya Allah ya. Demikian, Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini tidak hanya berimpact, maksudnya tidak hanya dukungan dari anak muda, tapi yang tidak anak muda pun, yang berjiwa muda, yang senior pun juga banyak yang mendukung kami. Selatan. Jadi memang target kami juga yang ditetapkan oleh DPP dalam hal ini, DPW juga, itu kami bisa mendapatkan kursi yang lebih daripada yang kami punya sekarang. Berapa targetnya untuk wilayah Tangerang Selatan sendiri? Ibaratnya itu kami tuh pengen nanti bisa sejajar dengan partai-partai penguasa saat ini. Oke. Itu kan, Mas Agus tahu lah partai penguasa sekarang kursinya berapa. Oke. Iya. Ya, kalau Golkar 10, Gerindra 8, ya kan, PKS 8, PDIP 8, ya PSI minimal 8 ya mungkin. Ya, seperti itu. Jadi memang kita put target yang tinggi supaya teman-teman makin semangat. Jangan sampai energi yang kita dapatkan baru ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Walaupun mungkin kami belum seperti partai-partai yang sudah established cukup lama, yang punya jaring sangat kuat, punya ranting yang cukup kuat gitu ya. Tapi kami optimis, maksudnya kami bisa bangun itu semua. Jadi kami bertekad untuk paling tidak di 2024 ini meningkat daripada yang ada sekarang, bisa menjadi salah satu partai yang tidak hanya duduk di parlemen, tapi juga ikut memberikan warna yang lebih luas. Sekarang cuma berempat, terus pekerjaannya banyak. Jadi kalau cuma berempat lelah sekali mereka untuk mengejar sana sini gitu ya. Kalau banyak teman di anggota legislatif, tentunya itu akan memudahkan kerja-kerja politik PSI di Tangerang Selatan. Dan kita tahu dalam catatan Ratas TV dan Ratas Group juga bahwa kader-kader PSI yang ada di parlemen, di DPRD Kota Tangerang Selatan itu cukup vokal menurut saya lah. Ada Pak Ketua Fraksi, Pak Alex Prabu, ya kan, ada Bang Ferdiansah, ya kan, Christian, ada Bu Rida ya. Nah itu jaga-jagaan PSI di Tangsel dan mereka cukup aktif. Nah, dalam pandangan Bang AA, ya kan, optimisme itu memang sudah terbangun dari mulai sekarang ya, bahwa wah, aku yakin nih PSI ini akan mampu nih meraih suara yang lebih atau maksimal. Meski ya persaingan juga cukup ketat, ya apalagi ada partai baru juga kan itu kan. Nah itu otomatis kan juga ini. Nah itu optimisme itu tetap ada ya. Ditambah lagi dengan tadi hadirnya energi baru, ketemunya Mas Kaisang yang punya efek kultural ke daerah termasuk di Tangsel gitu. Iya Mas, jadi sebenarnya kita tuh kan yang tadi pertanyaan Mas Agus pertama masalah konsolidasi. Kita konsolidasi ya cukup lama, 3 tahun yang lalu.
anggota konsolidasi waktu pilkada, setelah itu habis itu konsolidasi lagi, kegiatan-kegiatan. Kita ngelihat antusiasme. Kemudian kita juga lihat teman-teman Sisbro, anggota legislatif kami di Tangsel yang banyak turun ke masyarakat. Kemudian tidak lupa kami juga kegiatan-kegiatan yang menyapa kader di dapil-dapil gitu ya. Di situ kami melihat bahwa memang peran PSI sudah dirasakan oleh masyarakat, mau ke masyarakat kelas A, B, C, D, E sekalipun gitu ya. Dan itu yang memang jadi concern kami. Dan kami tuh sangat optimis. Kenapa? Karena dukungan itu tampak nyata gitu ya. Maksudnya, dan juga kami juga mendengarkan, karena kami partai yang ibaratnya masih baru 2 kali lah ikut pemilu ini. Kami benar-benar mendengarkan apa masukan dari senior kami. Jadi kami mendengarkan, bahkan dari suara-suara itu juga optimis misalnya, aduh ini luar biasa nih katanya, dan sebagainya. Hal-hal yang sederhana gitu, atau bahkan ya kami mau bahkan ibaratnya kalau datang ke suatu acara kemudian didoakan oleh Pak Kiai, didoakan oleh pastor, atau didoakan oleh pendeta dan sebagainya. Waduh, kami ini banget ya Mas, haru gitu ya. Dan itu kami melihat itu suatu optimisme bahwa PSI ini di Tangsel ini terus berkembang. Yang dulunya cuman 100-200 orang gitu ya. 2019 ada 45.000. Kami berharap pemilihnya lebih meningkat lagi. Dan 2 kali lipat itu udah alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Jadi itu didukung dengan mesin-mesin partai dan mesin-mesin kerja anggota dewan dan DPC sampai tingkat ranting masuk ke apa namanya, kantong-kantong suara kami. Benar-benar kita perhatikan kantong-kantong suara kami, baik yang dari kelas A sampai kelas itu menjadi konsen kami. Itu Mas. Jadi optimisme itu terus kami jaga. Nah, wabil khusus di Tangsel sendiri. Nah, ini kebetulan kita masih dalam suasana ulang tahun Tangsel yang ke-15, ya kan? Dan di usia remaja ini mungkin Bang AA selaku Ketua DPD PSI Tangsel punya pandangan sendiri seperti apa Tangsel wajahnya sekarang ini, dan seperti apa harapan ke depan untuk Tangerang Selatan, gitu kan, Sumatera PSI. Ya, jadi kalau kita ngelihat Tangerang Selatan ini kan kota yang dari kita sudah sadari bahwa ini berdampingan dengan ibu kota. Banyak orang tinggal di Tangsel tapi bekerja di ibu kota. Gitu ya. Pace-nya atau semangatnya sama seperti di ibu kota. Jadi kita berharap efek dari ibu kota itu juga dirasakan oleh masyarakat Tangerang Selatan. Saya melihatnya memang masih banyak yang harus menjadi perhatian, tapi memang kita juga sadar bahwa perbaikan dan sebagainya itu nggak bisa selesai dalam 5 tahun gitu ya. Jadi memang perlu pembangunan berkesinambungan. Dimana disebut pembangunan berkesinambungan, artinya apa yang sudah dikerjakan itu dilanjutkan. Jadi, yang pertama, yang kedua juga kita ngelihat bahwa kota ini harus menjadi kota yang harmonis. Nah, kenapa? Karena masyarakatnya itu sangat beragam, multikultural gitu ya. Jadi stabilitas politik ekonominya harus, sosial dan budayanya juga harus jaga benar gitu ya. Dalam hal ini ketika itu bisa dijaga, tentunya pembangunan bisa berjalan. Kita tidak habis waktu untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya sangat dasar, karena itu akan menghambat pembangunan. Karena jujur ketika kita bisa mempercepat pembangunan itu, ya tentu kota ini menjadi kota yang sangat menyenangkan dan menjadi ramah buat orang yang tinggal di sini. Ibaratnya kalau bisa semua masyarakat di Tangerang Selatan ini sejahtera semua gitu bisa bekerja, tidak di bawah UMR paling tidak gitu ya. Kemudian mereka juga semuanya mendapatkan akses pendidikan yang cukup gitu ya.
kemudian angka tingkat penganggurannya juga rendah sekali. Kalau dibilang pengangguran bisa hilang, itu mungkin untuk di Indonesia itu agak sulit. Nah, masyarakatnya mau banyak banget gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah juga bisa lebih perhatian APBD-nya kepada masyarakat gitu ya. Kalau dalam artian mungkin kalau misalnya dulu katakanlah 60% atau 70% mungkin ditingkatkan lagi gitu ya. Dan demikian harapannya ya masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Itu sih Mas, jadi harapan kami di PSI. Jadi makanya kami titipkan pesan kami ke para anggota legislatif kami ini. Karena kenapa? Yaitu cara kami ikut membangun kota. Jadi stakeholder di Kota Tangerang Selatan. Pemirsa Artas TV, wabil khusus ya, terutama masyarakat Tangsel itu tadi barusan paparan dari Bang AA ya kan, karena melihat Tangerang Selatan seperti apa. Beliau luar biasa ya, punya harapan atau obsesi ya kan, bahwa Tangerang Selatan ke depan ya kalau bisa diharapkan UMR-nya itu maksimal lah ya kan, untuk mesejahterakan masyarakat gitu kan. Kemudian pendidikan juga bagus ya kan, dan lain-lain. Nah, pemirsa Artas TV, kita akan menanyakan lagi nih soal masih seputar Tangerang Selatan dalam ini. Bang A, tadi Anda katakan PSI akan all out gitu kan untuk memperoleh suara maksimal di 2024 nanti gitu kan. Nah, apakah ini juga dalam rangka untuk supaya gitu kan PSI nanti di Pilkada 2024 ya, intervalnya kan nggak jauh nih, paling November ya, 7-8 bulan, ini sangat mepet ya kan. Nah, itu dalam rangka untuk itu Bang A, supaya bahkan mungkin PSI punya kader internal itu kan. Kalau Pilkada 2020 kemarin PSI hanya berkoalisi gitu kan, nggak bisa mengusung sendiri ya, barangkali PSI nanti dengan mendapatkan suara elektoral di 2024 mungkin akan mengajukan kader sendiri untuk maju di Pilkada Tangsel 2024 ya, barangkali. Seperti apa, Bang A? Iya, Mas Agus. Jadi 2019 PSI secara nasional itu berhasil mendudukkan kader-kadernya sebagai anggota legislatif. Kita sudah mencoba di beberapa kota mendudukkan kader kita sebagai calon eksekutif ya, saya bilangnya. Namun kan karena jumlahnya kursi kami itu tidak banyak lah ya, tidak signifikan misalnya di satu kabupaten kota, sehingga kader-kader kami itu atau kami pun harus berkoalisi dengan partai lain. Bagi kami tidak masalah berkoalisi itu, karena kami sudah melakukannya. Yang kami persiapkan adalah ketika kami menjadi partai yang menjadi diperhitungkan di sebuah kabupaten kota. Kami berharap kami di 2024 ini juga mulai mengajukan calon-calon kami. Jadi kami juga sudah mempersiapkan gitu ya, kader-kader kami yang punya kemampuan menjadi eksekutif kabupaten kota gitu. Jadi 2024 akan menjadi pengalaman bagi kami juga, kami untuk ketika modal kami kemenangan di legislatif nanti untuk membawa kader-kader kami untuk menjadi eksekutif di kabupaten-kabupaten kota. Nah, di Tangerang Selatan sendiri tentunya tidak bisa ditampik gitu ya, bahwa ketika kami nanti menjadi salah satu partai yang setara dengan partai besar yang ada di Tangerang Selatan, tentunya kami akan mengajukan kader kami yang punya kapabilitas untuk menjadi eksekutif. Satu hal yang negatif dalam artian, wah ini Kaisang baru 3 hari jadi anggota partai langsung jadi ketua umum. ini yang masih jadi opini ya publik kan, wah seperti apa sih Bang A itu kan. Jadi sebenarnya Mas Kaisang itu tidak dalam waktu yang sangat dekat ini dekat dengan PSI kemudian langsung diangkat gitu, enggak ya. Jadi there are the long story deh di situ. Udah jalan panjang dengan kami gitu ya.
beberapa kali ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak publish ya, expose ya, oke. Expose. Jadi selama ini kita sudah get along cukup panjang gitu. Kurang lebih berapa lama tuh Bang, mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan, setahun, 6 tahun? Lebih dari setahun. Lebih setahun ya sebenarnya udah. Oke. Setahu saya lebih dari setahun yang saya tahu. Nah, jadi dari get along yang cukup panjang itu, tapi Mas Kaisang baru menentukan pilihannya masuk ke dunia politik tuh di akhir-akhir. Gitu ya. Di akhir-akhir, kemudian saat itu memang posisi waktunya untuk adanya pergantian pengurus di pusat. Jadi PSI dulu tuh kan strukturnya sangat simpel ya, simpel banget gitu ya. Jadi DPP tuh orangnya tidak terlalu banyak, apalagi di DPW, ditambah lagi turun ke DPD sampai di DPC. Very very simple gitu kan. Karena kita mengandalkan efektif dan efisien aja. Namun perkembangan kita ngelihat kebutuhan dari perkembangan dari organisasi dan juga kemajuan organisasi dan tantangan ke depannya, kita dibutuhkan pengembangan organisasi lebih luas. Sekarang di DPP juga jumlahnya gemuk ya misalnya. Jadi nah itu akhirnya saat itulah regenerasi dan sebagainya kita melihat, kita juga melihat bahwa tantangan ke depan ini harus ada yang sesuatu yang menarik buat organisasi. Mungkin sering ditanyakan, emang di PSI nggak ada munas dan sebagainya. Gitu. Betul. Tanya-tanya itu pasti ada. Ya di RT memang tidak disebutkan secara jelas mengenai hal itu. Jadi semua itu adalah dibicarakan di tingkat pusat tentang perubahan-perubahan ini. Sama ketika dulu dari Siskris ke Brukiring juga sama. Jadi saat ini adalah Bro Kaisang lah yang dipilih untuk menjadi nahkodanya buat PSI. Ya kita juga lihat memang apa yang Anda katakan tadi Bang, memang masuk akal juga. Memang ya sekelas mungkin Kaisang baru 3 hari masuk partai, padahal setahu kita ya kan, mungkin Ratas TV juga mencatat ya, dalam catatan kita Mas Kaisang itu digaungkan untuk jadi calon wali kota Depok, ya kan? Kalau nggak salah ya, mau dikoreksi sebelumnya ini, sebelum terjadi ini ya, sebelum itu. Nah itu sudah digaungkan baliunya di mana-mana, ya kan itu kan. Nah itu termasuk dari proses pendekatan sebenarnya ya. Betul ya? Iya betul. Oke. Jadi itu udah, makanya saya bilang tadi perjalanan kami dengan itu nggak cuma 3 hari atau 1 bulan, sudah cukup panjang sebenarnya. Ya, pemirsa Ratas TV, mungkin pemirsa juga masih penasaran nih kan. Nah ini sudah jelaskan nih. Jadi tadi mungkin ada suara-suara miring yang mengatakan, Mas Kaisang menantang anak presiden jadi ketua umum PSI baru 3 hari partai seperti apa. Nanti sudah jelaskan. Rupanya memang PDKT-nya sudah cukup lama ya, Bang Ayah. Ya, cukup lama terus. Nah, nanti kita akan mengetahui lebih jauh juga. Nah, kan kita tahu PSI ini kan tegak lurus dengan Jokowi. Nah, dari mulai awal ya, Bang Ayah. Apakah ini juga atas restu atau pengetahuan dari sang bapak, nah, ketika Mas Kaisang untuk atau ingin maju atau saat katakanlah dipinang oleh PSI untuk menjadi ketua umum, apakah beliau juga sudah mendapat restu dari bapak? Restu itu apa memang sudah dari lama juga atau belakangan ini? Ya, saya tidak bisa menjawab apakah ada benar-benar bahasa restu dan sebagainya Bang Agus. Tapi kalau kita jalan udah lama dan tidak ada ibaratnya kalau orang tua udah jalan panjang gitu, tapi nggak ada misalnya kamu nggak boleh deket sama dia gitu ya, misalnya gitu ya, bahasa sederhana. So far sih menurut saya dengan hal yang terjadi, kita udah berjalan panjang, kemudian sekarang Mas Kaisang sekarang jadi ketua, bisa diartikan seperti apa itu kan pemirsa bisa tahu sendiri ya. Jadi otomatis bahasa restu itu kan bisa dilihat dari apa yang terjadi saat ini. Tapi tidak bisa dinafikan ya bahwa memang
posisi Mas Kaisang sebagai anak presiden itu jadi faktor utama juga. Kenapa PSI memilih atau meminang Kaisang untuk jadi ketua umum? Itu seperti itu atau bagaimana? Jadi gini Mas, kalau ditanya impact efek dari Mas Kaisang sebagai anak presiden gitu ya. Ya ini kebetulan Mas Kaisangnya anak presiden gitu ya. Jadi bahkan sebelumnya Siskris bukan anak presiden. Iya. Ketum Giring waktu itu mantan juga bukan anak presiden. Iya. Artis pula malah. Artis nyanyi gitu ya. Kan. Jadi saya melihatnya kita sih any background asal dia memang punya kemampuan dan capable untuk mengembangkan menjadi nahkoda PSI, ya tentunya bisa siapa saja gitu kan. Yang penting bagi kami adalah dia bisa memimpin PSI ini menjadi lebih baik lagi. Itu sih Bang. Jadi karena kebetulan anak presiden kan bisa saja misalnya contoh di partai lain kan juga ada mantan wakil presiden mantan presiden juga ada gitu kan ya. Betul. Jadi any chance tetap pasti ada komentar miring di situ kan. Kebetulan anak presiden gitu kan. Karena saya lihat kan contoh di kota-kota metropolitan seperti DKI Jakarta katakanlah itu PSI membuat kejutan gitu kan. Kuda hitam mendapatkan 8 kursi, itu luar biasa kan. Jadi makanya saya tanya apakah PSI juga nanti akan ke arah sana gitu kan, barangkali akan mempersiapkan itu kan. Jadi intinya suara di 2024 nanti akan mengaruhi mana langkah PSI di Pilkada 2020. Pilkada 2024 nanti ya. Kan. Dan itu kadang-kadang juga harus persiapkan ya, Bang. Betul. Oke, baik. Juga siapa yang akan jadi kader yang akan duduk di eksekutif. Pemirsa Ratas TV itu untuk warga Tangerang Selatan terutama. Ini PSI ini rupanya juga sudah mempersiapkan mulai sekarang ya kan. Akan coba mengusung kader seandainya suara di 2024 nanti cukup signifikan ya, Bang A ya, gitu kan. Nah, oke. Bang A, ini kita ingin tahu yang menarik juga nih. Ini kita mendengar suara publik bahwa pertarungan keras lah di 2024 yaitu di Pilpres gitu kan. Nah, kita tahu ya kan. Ini mungkin polarisasinya sudah nggak seperti 2014 2019 gitu kan. Iya kan. Dan yang menarik PSI sendiri ini dalam catatan kita ya kan bahwa yang awal-awal mendukung Ganjar itu sebenarnya adalah PSI ya kan dalam rebuk rakyat ya. Betul ya, Bang A. Ya. Rebuk rakyat. Tapi entah mengapa ya kan justru di injury time tidak mendukung ya. Kita tahu juga apakah ini karena PDIP juga gengsi atau seperti apa kan ya kan. Padahal sebenarnya kalau jujur kan PSI lebih dulu yang mengusung nama Ganjar kan untuk jadikan capres gitu kan. Nah, seperti apa? Sebenarnya ini pemirsa Ratas TV juga ingin tahu nih pandangan dari PSI nih dari proses memilih Ganjar, kemudian di pertengahan ya kan injury time akhirnya ke Prabowo Gibran kan gitu kan. Seperti apa, Bang A? Mas Agus, jadi sebenarnya yang disampaikan Mas Agus itu memang kayak valid ya maksudnya. Timeline-nya itu benar valid, jadi memang bisa diketahui oleh publik gitu ya. Tapi namanya politik kan selalu dinamis, Mas. Sama ketika waktu pilkada dulu kami juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi bagi kami tidak ada yang spesial sih dalam hal perubahan-perubahan gitu. Sama ketika misalnya ketika pemilihan cawapres gitu ya, yang digadang-gadang detik-detik terakhir juga berubah gitu ya. Jadi tidak ada yang hal yang spesial. Ini adalah politik gitu ya, yang selalu dinamis sesuai perubahan zaman dan kondisi saat itu, situasional dan sebagainya. Jadi tentunya keputusan ini juga sudah dipikirkan oleh DPP dengan matang-matang dan cukup baik gitu ya. Dan saat itu pun juga kita mengambil keputusan memilih pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran waktu itu juga melalui rembuk juga Mas. Jadi rembuk ulang gitu ya, kalau
pulang dengan semua para ketua-ketua dari tingkat wilayah, pusat wilayah sampai daerah itu ditanya oleh DPP. Jadi cukup demokratis ketika kami berdiskusi dengan DPP. Gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya alasan utama itu loh? Kenapa harus beralih ke Prabowo Gibran? Apakah memang PSI melihat peluang menangnya besar di sana, atau memang kebetulan calon wakil presidennya adalah Gibran, yang notabene adalah anaknya Presiden Jokowi, yang juga kakaknya Kaisang. Seperti apa nih Bang Hanif? Ini publik ingin tahu, pemirsa juga ingin tahu. Menarik nih, ini jadinya cocok logi. Ilmu cocok lagi ya. Cocok logi jadi gini, terlepas dari masalah yang tadi disampaikan oleh Mas Agus tadi ya, cocok dan sebagainya. Tapi terlepas dari semua itu, tentunya kita diskusi dengan para ketua-ketua itu adalah yang tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana membawa PS ini menang di 2024. Itu tidak ada dalil yang lebih tepat daripada itu, Mas. Jadi ketika kita bicara mengenai hal tersebut, kemudian dukungan, kemudian juga survei, juga, semuanya kan nggak berdasarkan perasaan, Mas. Tentunya ada hal teknis dan logika serta hitungan matematisnya juga. Jadi disitulah ketika disampaikan ke para ketua, gimana nih dengan situasi seperti ini. Situasionalnya waktu itu kan Mas Agus bukan jadi rahasia umum, kan semua juga udah tahu seperti apa situasionalnya. Jadi disitulah akhirnya kembali bahwa PSI sebagai partai itu harus menentukan pilihan. Mungkin Mas Agus juga tahu bahwa PSI mungkin partai terakhir yang akhirnya menentukan pilihan untuk mendukung Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Jadi mungkin semua partai yang lain yang ada di koalisi Indonesia Maju itu lebih awal daripada kami. Jadi cuman kami terakhir. Itu udah mendekati hari-hari harus menyampaikan publik. Disitulah memang perdebatan di dalam banyak gitu ya perdebatan. Tapi at the end dengan musyawarah dan mufakat kita saat itu menyampaikan bahwa kalau PSI 2024 harus menang. Dulu juga harus menang. Dan ini harus pasti menang. Jadi kita harus menentukan pilihan. Kita nggak bisa misalnya ditentukan oleh masing-masing mau kemana gitu. Partai itu harus memberikan pilihan. Itulah yang kita lakukan. Dan situasi-situasi dengan membaca kesempatan, dengan tantangannya juga seperti apa. Kalau pasangan 1, nomor 2, nomor 3 itu seperti apa. Kita cari yang yang paling memberikan dampak, yang tidak memberikan risiko besar, tapi juga memberikan dampak yang positif buat PSI. Termasuk salah satu faktornya karena Presiden Jokowi, mungkin Bang A, kita tahu Jokowi kan kader PDIP tapi kan rupanya anaknya kan jadi ketua umum PSI dan juga calon wakil presiden bukan dari PDIP. Itu apakah faktor Jokowi sangat kuat juga? Mengingat yang kita tahu PSI selalu menjargon tidak lurus dengan Jokowi. Nah, gitu loh. Kalau itu saya nggak bisa berkomentar lebih jauh ya, Mas. Tapi tentunya yang saya tahu Pak Jokowi juga support semuanya. Dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan para calon presiden gitu dalam hal ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Bapak itu benar-benar mengayomi semua calon presiden. Jadi kami pun melihatnya lebih memang benar tegak lurus Pak Jokowi. Tapi kami melihatnya bahwa apa yang kami pilih saat ini, kami tentukan saat ini, itu yang tadi saya sampaikan, yang akan memberikan impact kepada
PSI. Ya. Dan juga tentunya yang sudah dipertimbangkan sama risiko dan sebagainya. Gitu sih, Mas. Ini menarik gitu kan. Dan sebenarnya sakit hati nggak sih teman-teman PSI, Bang A, ketika PDIP ya katakanlah misalkan gitu kan, yang kita kembali ke sedikit belakang nih, ketika PSI mengusung atau mendukung Ganjar Pranowo dalam Rembuk Rakyat yang lebih dulu gitu, kemudian nggak dianggap oleh PDIP, nggak dianggap tanda kutip gitu kan. Sebenarnya suasana kebatinan teman-teman PSI seperti apa, Bang A itu kan, dengan apa namanya, ya mentang-mentang PDIP partai besar dan bisa mengusung sendiri gitu kan. Nah, lo kan partai kecil, lo kan nggak bisa ngusung gitu kan, ya kan. Padahal kalau mau jujur PSI dulu gitu kan yang lebih menyuarakan Ganjar gitu kan, karena saat itu PDIP masih keras kan antara Ganjar dengan Puan kan gitu kan gitu. Bagaimana Bang A? Ini Mas, ketika kita berpolitik itu nggak boleh baper ya. Iya, oke. Situasional apapun bisa terjadi. Jadi kami belajar ya, maksudnya kami juga memberi memberikan masukan juga buat teman-teman kami, kader-kader kami semuanya. Dalam politik itu nggak boleh baper. Situasional itu bisa berubah juga. Karena kalau ya itu tadi, kalau Mas nanya, kader PSI jadi terbawa perasaan gitu ditolak gitu dan sebagainya. Enggak sih Mas. Jadi ya kami sadar bahwa dalam partai, apalagi kami partai yang belum besar gitu ya. Jadi ya kami nggak boleh terbawa perasaan. Ibaratnya berpartai itu profesional gitu kan. Jadi apapun bisa terjadi. Jadi ya the show must go on gitu ya. Nggak boleh kemudian terbawa emosi dan sebagainya. Itu sih Mas. Kalau kami menyikapinya seperti itu. Siap. Memang luar biasa. Teman-teman juga ya udah gitu kan, mau apa? Iya. Nggak yang kemudian ngomong kemana gitu. Ya udahlah gitu. Ini satu lagi nih, Bang. Ini pemilih PSI itu kan ya kita tahu itu berisan dengan pemilih PDIP kan. Bahkan beberapa teman-teman PDIP merasa suara mereka tergerus oleh suara PSI itu, termasuk di Tangerang Selatan kan itu loh. Saya nggak sebutkan namanya lah, ada anggota dewan yang mengatakan, wah ini gara-gara PSI nih suara kita tergerus nih lah itu kan. Pendapat Anda, Bang A, seperti apa? Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini kan kita bicaranya partai. Saya rasa itu tidak perlu tidak perlu ditakutkan. Bagi kami pun juga sebagai partai yang masih muda ya, baru 2 kali, umur juga baru muda. Kami nggak pernah takut yang tergerus oleh suara partai. Sesama partai yang harus kita ingat adalah bagaimana kita membangun nasionalisme. Itu aja yang paling penting. Jadi selama kita bisa membangun nasionalisme, bisa melayani masyarakat, bisa berbakti buat masyarakat, membangun kota Tangerang Selatan dengan semangat itu masyarakat lebih luas, atau istilahnya kemaslahatan umat gitu ya, tentu nggak akan ditinggalkan oleh konstituennya. Jadi sah saja mereka bilang seperti itu. Yang penting dalam kompetisi ini silakan masing-masing partai berkompetisi secara baik kan gitu, ya kan, menawarkan program yang terbaik gitu kan, sehingga silakan masyarakat yang memilih kan itu kan. Betul. Gitu kan. Jadi kalau bicara semacam itu, partai ini kan stakeholder. Masyarakat ini kan ibarat komisarisnya Mas. Jadi kita ini kan berbakti buat masyarakat. Jadi bagaimana kita itu memberikan yang terbaik buat masyarakat ini. Para stakeholdernya ini secara besar kan masyarakat ini. Jadi kita berharap nantinya ya apa yang kita ini sebagai anggota dewan, sebagai eksekutif, ini kan pelayan masyarakat, karena pelayan masyarakat. Jadi jangan pernah takut masalah tergerus atau masalah nanti konstituennya lari, karena kalau kita melayani dengan baik, ya tentunya mereka stay gitu ya. Luar biasa. Ini sedikit kayak ke pribadi. Tempo hari saya lupa udah berapa lama ya kita ketemu. Ya Bang pernah mengatakan, Mas Agus saya nggak akan nyalek gitu kan. Sampai sekarang betul Bang A? Betul. Nyalek. Luar biasa. Padahal kan ya pemirsa Rata TV ini contoh yang baik juga menurut saya ya gitu kan. Karena kalau orang masuk politik ya kan
sudah pasti hampir 99,99% ya ingin nyalek jadi anggota dewan ya, karena kan orientasi politik itu kan ya berkuasa kan, kuasaan kan itu kan. Nah, dalam ini ya seperti itu. Nah, tapi ini menarik sebuah anomali politik menurut saya gitu kan. Seorang dalam segmen toko kita ini, Bang Andreas Ari Nugro ini ya kan, ketua PSI Tangsel ini, beliau justru tidak ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Nah, kita ingin tahu nih, kenapa Bang Anda tidak ingin mencalonkan sebagai legislatif gitu kan. Sementara ya kan banyak ya kan, kalau apalagi ketua partai ya sudah pasti tuh rumusnya ya pasti nomor 1 lah ya kan, itu hanya dia kan pasti. Ya. Menarik, kenapa Bang A tidak nyalek gitu? Jadi gini Mas, saya masuk PSI mungkin start tahun 2015 ya, dari bawah banget sih waktu itu. Jadi dari situ saya banyak belajar lah ya. Saya bukan lahir di bidang politik gitu, walaupun keluarga ada sedikit background politik. Tapi saya banyak belajar dari PSI, juga belajar dari teman-teman senior partai politik yang lain. Salah satunya adalah bagaimana kita ini sebenarnya memerankan peran kita dalam dunia politik. Menjadi anggota legislatif itu adalah mungkin banyak orang menjadi satu tujuan. Gitu ya. Tapi bagi saya, ketika saya bisa membuat sis dan bro, kader saya, simpatisan saya, struktur saya, bisa jadi anggota dewan, itu membuat saya bisa menyampaikan atau membawa aspirasi masyarakat melalui mereka, tentunya lebih independen dan lebih bebas gitu ya. Kalau saya mungkin kalau ketua, banyak teman-teman ketua partai kan jadi anggota legislatif, saya ingin ini teman-teman maju semua, menunjukkan yang terbaik gitu kan. Saya bisa memberikan ilmu yang saya punya ke semua tanpa saya melimitnya, membatasi. Jadi strategi, profesionalisme yang saya dapatkan dalam pengalaman profesionalisme saya, itu saya bisa sampaikan ke mereka semua. Kalau saya yang maju, pasti semuanya saya keep sendiri ya Mas. Saya gitu. Kalau ini enggak, saya bagikan, ini caranya seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi mengcoaching orang dan membuat mereka menjadi anggota dewan, tentunya itu menjadi hal yang lebih membanggakan. Lebih membuat mereka akan bahwa mereka harus punya semangat untuk melayani kota ini, kota Tangerang Selatan, jadi anggota dewan. Kalau begitu motifnya Bang A apa nih? Politik nih. Kita tahu nih kan. Ini soalnya ini anomali menurut saya gitu kan. Apa motifnya Bang A? Sebenarnya saya berarti pemilu berapa? Ketiga ya. Karena pemilu, pilkada, dan ini pemilu lagi ya. Bagi saya motif saya ini adalah mungkin saya masih banyak belajar bagus dibanding teman-teman gitu ya. Saya ngajarin mereka, tapi saya juga belajar dari mereka saya masih pengen belajar dulu mengenai politik lebih jauh. Nah, ketika saya masuk ke situ, saya bisa lebih total, lebih bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang saat ini. Jadi dan juga saat ini juga saya ada penugasan yang dari DPP yang tidak bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi saya harus stay on, tidak nyalek dulu, jaga di situ sampai, karena nggak mungkin Mas pelatih jadi pemain. Oh gitu ya. Kan? Kalau pelatih jadi pemain kan rusak Mas. Padahal pelatihnya belum pernah jadi pemain. Nah, itu yang menarik Mas. Menarik. Karena belum pernah jadi pemain tapi bisa bawa 4 kursi kan. Luar biasa, iya. Masalahnya nggak ada sertifikasi pelatih. Pemirsa Retas TV ini luar biasa nih. Ini tamu kita yang satu ini luar biasa ya. Sekali lagi karena saya katakan tadi bahwa kebanyakan ketua partai itu pasti nyalek kan ya. Tapi beliau enggak, rupanya beliau punya alasan yang sangat luar biasa juga kan itu kan. Dan mungkin istilahkan sebagai guru ini ya, guru bangsa kali ya, tanda kutip ya, Bang A ya. Belum jauh itu. Dalam konteks di Tangsel ini maksudnya gitu kan, mengayomi teman-teman
gitu kan. Ya. Menjaga stabilitas. Iya, iya, oke. Yang terakhir nih, Bang A, ini masa kampanye nggak apa. Jadi mungkin bisa sampaikan ke pemirsa Ratas TV, ya kan, baik dimanapun berada maupun yang khususnya di Tangerang Selatan, ada kampanye ada, silakan untuk PSI sendiri maupun untuk Pilpres, ya kan. Sebenarnya ini kalau dibilang masa kampanye belum boleh mengajak untuk. Oke. Jadi mungkin himbauan kami dari PSI ya tentunya di masa kampanye ini, tentunya kan masa kampanye panjang nih sampai 10 Februari. Ya. Mari kita jaga situasi politik dan keamanan yang sosial budaya yang ada di Tangerang Selatan ini yang sudah kondusif. Mari kita bantu pemerintah kota. Terima kasih juga pemerintah kota yang sudah menjaga dan juga Forkompinda yang juga terus bekerja buat kota Tangerang Selatan ini. Dan kita berharap pemilu damai ini bisa berjalan baik. Terima kasih juga buat KPU, Bawaslu yang sudah menjadi penyelenggara dalam pemilu 2024 ini yang tentunya saat ini sedang bekerja keras dari tingkat pusat, daerah sampai dengan paling rendah di tingkat kecamatan atau kelurahan dan sebagainya. Jadi bagi PSI kami berharap masyarakat bisa melihat kerja-kerja PSI. Tentunya nanti para calon anggota legislatif PSI akan banyak berkunjung, mungkin hadir ke rumah warga, bisa diterima dengan baik, gitu ya. Bersosialisasi itu kami juga tekankan kepada calon anggota legislatif kami, gitu ya. Di situ kalau masyarakat ingin bertanya dan sebagainya, program apa kiprah mereka dan sebagainya, silahkan. Jadi dalam masa-masa sosialisasi ini kami berharap nanti masyarakat bisa tahu wajah PSI bisa hadir di tengah wajah para calon anggota legislatif dari PSI. Mungkin sih, Mas. Mungkin masyarakat Tangerang Selatan khususnya yang ingin tahu atau ingin lebih mengetahui lebih jauh, soal PSI, ada informasi hotline atau di alamat kantornya di mana Bang A bisa supaya masyarakat tahu kan gitu kan. Mungkin karena karena saat ini kan masyarakat lebih instan, lebih cepat bisa browsing atau bisa menghubungi kalau di tingkat nasional di psi.id atau kalau di tingkat Tangerang Selatan bisa di follow IG-nya PSI Tangsel. Di situ bisa langsung direct message, nanti akan dijawab oleh juru bicara PSI Tangsel yang ada di situ. Atau kalau mau berkunjung tapi janjian lebih dulu, karena para pengurus sedang banyak turun ke lapangan, bisa ke kantor kami di Cendana Residence, di perkantoran Cendana Residence di daerah Ciputat, lebih dekat ke Pamulang sih sebenarnya itu. Silahkan kalau mau berkunjung di sana nanti, tapi sebaiknya janjian dulu, takutnya nggak ada yang hadir di para pengurusnya. Gitu. Baik. Untuk Pilpres 2024 mungkin ada imbauan juga, nggak? Sama Pilpres 2024 masyarakat diharapkan juga seperti yang disampaikan untuk pileg. Jadi kami dari Koalisi Indonesia Maju tentunya berharap Pilpres bisa berjalan dengan baik dan nanti tentunya kami sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan dari TKD untuk Koalisi Indonesia Maju di Kota Tangerang Selatan dan di Banten secara keseluruhan. Nanti ditunggu saja update-nya. Silahkan di follow di IG-nya kami juga sudah ada. Koalisi Indonesia Maju. Bisa share ke Mas Agus. Mungkin bisa ditaruh di caption. Boleh dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan kami nanti tentunya akan melingkupi Kota Tangerang Selatan dan mencakup semua warga masyarakat di Tangerang Selatan. Gitu. Baik, terima kasih Bang AA, Bang Andreas Ari Ernugra, Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan, ya kan. Pemirsa Ratas TV, demikian tadi
perbincangan kita dengan Bang A, ya kan, dalam segmen tokoh kita. Ya. Nanti kita akan hadirkan lagi tokoh-tokoh yang lain yang lebih menarik, gitu kan. Tetap bersama Ratas TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratas TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus. Siap.